kenapa beberapa video jadi viral, sementara yang lainnya gagal? Apa yang membuat beberapa konten bisa populer, sementara yang lain susah untuk dapat views? Jawabannya mungkin akan membuat lo terkejut. Video ini akan membongkar rahasia yang digunakan para YouTuber untuk secara signifikan mengembangkan channel mereka dengan cara yang sangat tidak terduga. Sekarang, mari kita bahas tentang clickbait. Tapi bukan kayak yang lo pikirkan. Gua percaya ada dua kategori clickbait. Pertama itu clickbait yang manipulatif, terus gak jujur, sama ya buang-buang waktu lah. Atau yang kedua, clickbaitnya yang useful, satisfying, sama penuh value yang dikirimkan dari isi videonya. Inilah yang bakal gue bahas. Meskipun clickbait memiliki reputasi buruk, tapi menurut definisinya, konten tersebut tidak bersifat negatif atau manipulatif. Setiap marketer yang baik dan para YouTuber tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa sampai seseorang mengklik thumbnail yang menampilkan unrealistic scenes dan secara sengaja menghilangkan informasi tulisan dari judul untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Semua dilakukan untuk mendorong views, menjadi penasaran sehingga si viewer itu tertarik ingin ngeklik video lo. Beberapa orang berpendapat bahwa menggunakan huruf besar di semua judul konten lo adalah clickbait yang bisa mempermainkan rasa penasaran dari sudut pandang si viewers. Ada uji coba yang dilakukan oleh TubeBuddy yang mereka lakukan cuma mengubah beberapa kata jadi huruf besar semua di judul video ini. Hasilnya rasio klik tayang meningkat sebesar 35% dan penayangan meningkat sebesar 40%. Thumbnail yang sama, video yang sama, cuma sedikit lebih banyak bumbu clickbaitnya. Pernah nggak lo memperhatikan bahwa MrBeast pakai ekspresi wajah yang hampir sama di setiap thumbnail yang dia upload? Nggak ada yang nyadar sama sekali, tapi hal tersebut bekerja dan orang-orang tertarik untuk ngeklik. Kalau membahas tentang thumbnail, kita dengerin dulu apa yang dikatakan sama YouTuber keuangan, yaitu Graham Stephan. Video ini cuplikan dari wawancara di channel Business of Influence. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Why are you always sad in your thumbnails? Oh, gosh. They grab my attention, though. I'm always like, oh, what's wrong? What's wrong? So I double tap your face all the time because I'm like, I got to fix him. I got to fix him. It's funny because I try to do normal thumbnails and they don't work. Really? Seriously. We've done back-to-back testing where I'm smiling in a thumbnail and it'll get a third of the views. And I'm sitting with Jack or Alex and we're like, man, let's just throw a sad face on there. And I do it, and instantaneously, you'll see the chart of views just like spike upwards as soon as I do the face. And so from that perspective, it's like I would be a bad business person if I don't do what reaches the most amount of people. Yap, perubahan kecil pada cara lo menyajikan video bisa menentukan berapa banyak orang yang dijangkau sama video lo, berapa banyak dari views yang video lo dapet, dan pada akhirnya berapa banyak uang yang lo hasilkan dari konten tersebut. Jadi, apa rahasianya? Rahasianya, gimana caranya membuat diri lo bisa diperhatikan dan video lo bisa dapat peluang yang baik untuk berkembang tanpa membuat viewers lo marah atau kecewa, lalu kepercayaan viewers lo rusak. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah video adalah bagaimana caranya lo mempresentasikan video yang lo upload kepada orang lain, yaitu framing effect. Framing effect adalah fenomena psikologis yang menggambarkan bagaimana viewers merespon pilihan atau konsep berdasarkan cara mereka mempresentasikan atau di framing. Jadi di sini gue bakal ngasih beberapa contoh framing effect yang ada di sekitar kita. Yogurt mana yang akan lo pilih? A. Yogurt yang mengandung 20% lemak, atau B, 80% bebas lemak. Menurut framing effect, kebanyakan orang akan memilih opsi B, seperti yang terlihat lebih sedikit meskipun keduanya punya efek yang sama. Bagaimana sesuatu yang dipresentasikan akan membuat perbedaan dalam persepsinya. Sama kayak kebanyakan orang yang akan membeli produk kebersihan yang mengklaim dapat membunuh 95% kuman daripada produk yang mengklaim hanya 5% kuman yang bertahan. Di YouTube,
Framing effect ini dipakai untuk menarik viewers dengan mempresentasikan video lo dengan cara yang lebih menarik perhatian. Ada dua cara utama untuk melakukan hal ini. Pertama, presentasikan konten lo dengan cara hold before punchline. Dan lebih menarik lagi sehingga viewers lo akan cukup penasaran untuk ngeklik konten lo. Atau yang kedua, bikin judul dan thumbnail yang di framing secara kreatif sehingga menarik minat dan rasa ingin tahu si viewers. Gua tahu jadi banyak PR kan? Jadi mari kita lihat contohnya yang satu ini. Veritasium, channel yang membahas sains, memposting video yang berjudul Strange Application of Magnus Effect. Meskipun videonya menghibur, mendidik, tapi gak ada yang mau ngeklik videonya. Dikarenakan format judul yang buruk dan judulnya cuma menarik bagi viewers yang sangat spesifik. Mostly orang yang cari videonya udah punya pengetahuan tentang Magnus Effect. Untuk viewers awam, target videonya tersebut gak akan menarik. Tapi kemudian, dia memframing ulang, merubah judulnya menjadi Backspin Basketball Flies of Dumb. Dan mengubah thumbnailnya jadi kayak gini. Tiba-tiba video yang terkesan membosankan itu menjadi jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Pasti lebih clickbait, tapi sekarang menarik lebih banyak views dan video tersebut udah lebih dari 50 juta views. Masih video yang sama, tapi dipresentasikan dengan cara yang berbeda. Veritasium membuat banyak orang tertarik pada sains hanya dengan mengubah cara framingnya. Sekarang mari kita bedah teknik tentang gimana caranya lo framing ulang video lo sehingga video lo bisa punya performa yang lebih bagus. But wait, sebelum kita lanjut ke materinya, kalau lo belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Gua lagi berusaha mencapai 100.000 subscriber di tahun ini dan gua butuh bantuan lo untuk menggapai impian gua. Jadi, terima kasih. Untuk reframing video lo perlu menentukan tujuan dari benefit atau manfaat yang ada di dalam video lo. Apa itu untuk belajar atau cuma entertain? Pertimbangkan alasan atau manfaat yang paling menarik kenapa viewers ingin ngeklik video yang lo upload. Misalnya, tujuan video ini adalah untuk membantu para YouTuber mendapatkan lebih banyak subscriber. Teknik dari video ini adalah trend jacking, tapi tujuan yang sebenarnya dari video ini adalah untuk membantu para YouTuber supaya bisa terus berkembang. Jadi itulah yang gua fokuskan, supaya viewers benar-benar ngerespon manfaatnya daripada tekniknya. Sama seperti halnya meratakan perut buncit di rumah dalam 1 bulan, itu lebih powerful framingnya daripada melakukan sit up 15 menit setiap hari. Yang satu di framing sebagai teknik yang membosankan, sementara yang lain di framing sebagai manfaat yang menjadi impian. Kedua video tadi sebenarnya identik, tapi cuman satu yang bakal dapat viewers banyak. Jadi, reframing video lo dengan cara mempertimbangkan semua hal tersebut. Temukan viewers dimanapun mereka berada. Sebagai konten kreator, gua mungkin ahli di bidang tertentu, tapi viewers gua mungkin seorang pemula. Lo perlu memenuhi tingkat pemahaman dari viewers lo dan pakai bahasa yang mereka pahami. Misalkan, istilah trend jacking mungkin istilah yang asing buat konten kreator pemula. Jadi kalau gua pakai judul video gua hal tersebut, itu bisa jadi ide yang sangat buruk untuk konten gua. Karena sebagian besar viewers baru dan subscriber Veritasium gak tahu apa itu Magnus Effect, tapi mereka bisa dengan mudah memahami Backspin Basketball Flies of Dumb. Lalu Magnus Effect-nya baru ditambahkan ke thumbnail untuk membuat teknik tersebut jadi lebih menarik. Jadi, buat judul di video lo dengan jelas sehingga viewers bisa dengan mudah memahami dan menemukan video lo di search engine YouTube atau rekomendasi YouTube tanpa harus memiliki pengetahuan khusus sebelumnya. Atau viewers lo gak harus cari tahu dulu untuk memahami apa yang dimaksud dari judul video lo. Step 3, pasangkan dengan thumbnail yang di framing dengan baik. Thumbnail punya peran penting dalam reframing. Meskipun judul-judulnya bagus, kalau thumbnailnya gagal mengkomunikasikan value dari minat si viewers, thumbnail tersebut kemungkinan besar gak akan diklik. Mana yang lebih menarik? Screenshot dari orang yang duduk di kursi berhadapan dengan beruang yang berdiri
diri, atau thumbnail yang di framing secara menarik. Ada orang yang lagi berada di dalam air yang dalam, ngigit ikan salmon betina, sementara ada beruang yang muncul di depannya. Gua tahu posisi kedua itu jelas lebih bersifat clickbait, tapi yang pasti clickable. Kayak thumbnailnya Rian Chahan, dia nggak pernah nemuin fosil prasejarah, dan MrBeast nggak berenang sambil telanjang dada bareng sama hiu. Thumbnail biasanya merupakan konten yang agak hiperbola dan nggak selalu secara akurat menggambarkan kenyataan video tersebut. Tujuan thumbnail itu sebenarnya sama kayak judul, untuk memframing sebuah video dengan value yang sebenarnya, tapi menggunakan visual untuk menarik perhatian si viewers. Kalau lo pakai judul yang di framing dengan baik sama thumbnail yang di framing dengan baik juga, so lo sekarang punya teknik konten banger kayak yang satu ini. Semua sumber materi dari konten ini gua sertakan di kolom deskripsi ya, supaya lo punya akses ke materi sama video aslinya. Terima kasih juga untuk TubeBuddy yang selalu mengedukasi kita semua. Love you all. Don't forget to subscribe and keep creating.